Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 18 April berjudul Menyenangkan Hati Allah. Dunia menawarkan berbagai kesenangan dengan berbagai fasilitas untuk dinikmati sampai manusia melupakan maksud dan tujuan dirinya diciptakan oleh penciptanya. Dengan berbagai kesenangan manusia melupakan siapa dirinya. Mereka hanya sibuk untuk diri sendiri dengan berbagai kesenangan yang dunia tawarkan tersebut. Dengan cara ini manusia tidak membiasakan diri memberi tempat bagi Allah di dalam hidupnya. Kita harus selalu memeriksa hati kita dengan terang firman Allah yang murni dan meditasi dalam doa. Hati kita harus benar-benar bersih dari segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Saat dimana kita bermeditasi, saat yang sangat kondusif untuk dapat mengenal diri kita dengan jernih. Allah akan membuka mata kita untuk mengenali keadaan kita yang sebenarnya di hadapannya. Setiap kali kita berlutut di hadapan Allah, pasti ada sesuatu yang dapat kita peroleh dari Dia. Dari perjumpaan dengan Allah, Dia akan mengalirkan gairah-gairah yang kudus di dalam hati kita. Hati kita harus selalu dihiasi dengan gairah untuk menyukakan hati Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya bertujuan untuk menyenangkan hati Allah. Dengan demikian prinsip hidup kita hanya menyenangkan hati Allah. Titik. Dan ini satu-satunya agenda hidup kita. Satu-satunya. Dan kita harus berani tidak mengisi hidup kita dengan agenda yang lain. Baru inilah proper. Baru inilah proporsionalnya hidup sebagai anak-anak Allah. Gairah ini akan menggiring kita untuk memiliki kehidupan yang benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela. Gairah ini juga akan membuat kita rela menyerahkan apapun yang kita miliki demi kepentingan pekerjaan Allah. Dengan demikian kita akan mengambil bagian dalam pekerjaan Allah untuk sungguh-sungguh menjadikan sebagai persembahan pengabdian kita kepada Allah. Di sini kita menemukan tempat kita. Kita memiliki tempat kita untuk benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Secara konkret dalam tindakan nyata. Untuk kepentingan Tuhan kita akan rela. Mestinya rela berkorban tanpa batas. Hal ini bagi kita adalah kesukaan. Bukan suatu beban. Di hari hidup yang singkat dan sangat terbatas ini, kita dapat melakukan segala sesuatu untuk kesenangan hati Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menjadi penopang kita di kehidupan kekal nanti. Hanya Dia yang dapat menyediakan kekekalan yang indah. Dengan menghayati kenyataan ini, kita harus lebih berhati-hati. Maksudnya kita dapat dengan tekun mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya nanti di balik kubur kita. Kita harus bersedia dipisahkan dari dunia. Dipisahkan artinya bersedia memiliki cara berpikir dan pola hidup yang berbeda ya dengan dunia ini. Benar-benar berbeda. Kalau dunia memiliki fokus hidup adalah hari ini, materi dengan segala isinya, tentu orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi fokus kita adalah dunia yang akan datang, langit baru, bumi baru. Salah satu yang membuat seseorang tidak dapat menyenangkan hati Allah adalah ketika jiwanya masih terikat dengan dunia ini. Terikat dengan dunia ini artinya jiwanya masih bisa dibahagiakan oleh materi dunia dan segala hiburannya. Pada umumnya orang masih terikat dengan dunia ini, termasuk banyak orang Kristen. Itulah sebabnya sebenarnya tidak banyak orang yang benar-benar menyukakan hati Allah. Pikiran dan perasaan yang masih dapat dibahagiakan oleh materi dunia serta hiburannya pasti melahirkan kehendak atau keinginan yang tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku,
Tentu saja orang-orang seperti ini tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup dalam daging itu sebenarnya artinya hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Hidup tidak menyenangkan Allah, itu hidup dalam daging. Walaupun dinilai di mata manusia dia orang baik, orang santun, orang beradab, orang rohani, tapi kalau tidak sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang melakukan keinginan kehendak Allah, berarti hidup dalam daging. Orang yang hidup dalam daging ini, saudara, orang-orang yang jiwanya masih dibelenggu oleh percintaan dunia, di mana suasana jiwanya ditentukan oleh materi dunia dan segala hiburannya. Apakah dia bisa terhibur atau tidak tergantung apakah dia memiliki dunia ini, fasilitasnya, dan menikmati hiburannya. Orang yang masih terikat dengan dunia pasti merasa betah hidup dalam dunia dan ingin memperoleh sebanyak mungkin yang dapat diraihnya dari dunia ini, yaitu materi dunia dan segala hiburannya. Tidak mengherankan kalau mereka menjadi serakah untuk dapat memiliki sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraihnya dari dunia, baik materi, hiburan, sanjungan, kehormatan, dan kekuasaan. Bagi mereka dunia ini adalah satu-satunya kesempatan hidup untuk dinikmati. Nah, mereka adalah pengkhianat bagi Allah dan kerajaannya. Dan faktanya memang semua manusia, ya, atau dikatakan hampir semua manusia berpikir bahwa kesempatan hidup itu hanya sekali di bumi ini sekarang. Justru mestinya orang percaya itu berpikir bahwa hidup kita yang sesungguhnya itu nanti di belakang langit biru, bukan sekarang. Orang percaya harus belajar menutup pintu hatinya terhadap kesenangan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Dalam hal ini orang percaya harus menyangkal diri, artinya mengubah paradigma atau mindsetnya yang sudah mengakar atau melekat dalam dirinya. Paradigma atau cara berpikir yang mengatakan bahwa dunia ini memiliki banyak sumber kebahagiaan diganti dengan satu prinsip, hanya Tuhan kebahagiaan kita. Ini sulit, tetapi kalau kita bisa melakukannya, itu berarti kita menembus batas. Dan ketika kita mampu mencapai hal itu, baru kita bisa mengerti apa artinya kemerdekaan. Baru kita bisa mengerti apa artinya kehadiran Allah. Baru kita mengerti apa artinya tidak takut mati, bahkan menjadikan kematian sebagai saat yang dinantikan dan membahagiakan. Sebagai orang percaya, tentu kita harus membiasakan diri menikmati Tuhan. Dari pembiasaan hidup menikmati Tuhan, dari pembiasaan hidup menikmati kerajaannya, terbangun cita rasa yang permanen, ya, di mana kita bisa merasa tidak membutuhkan lagi dunia dengan segala hiburannya. Kalaupun kita memiliki segala sesuatu, kita gunakan itu untuk kemuliaan Allah, bukan kekuatan, kebahagiaan dan penghiburan kita. Orang percaya harus memilih antara menikmati dunia ini, yaitu materi dan segala hiburannya, atau menikmati Tuhan. Hanya orang yang menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan yang dapat menyenangkan hati Allah. Tujuan hidup orang hanya ini, bagaimana menyenangkan hati Allah. Saudaraku, hanya orang yang selesai dengan dirinya sendiri yang dapat menyenangkan hati Allah. Hanya orang yang selesai dengan dirinya sendiri yang mengerti keindahan hidup dalam persekutuan dengan Allah dan menikmati damai sejahteranya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon
0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulak Rasya.